Kembalinya Raja Serigala. Bab 115 kembali ke keluarga Chu. Perjamuan berlangsung hingga pukul 8 malam. Yuan Chengjiu, kepala keluarga Sudan yang lainnya, yang sedikit mabuk, berjanji kepada Chu Jiayi bahwa mereka akan mengurus pabrik garmen milik Jiayi. Chu Jiayi merasa seperti sedang bermimpi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sehari sebelum kemarin, ia masih khawatir tentang masalah pendanaan pabrik garmen. Dalam sekejap mata, ia tidak hanya memecahkan masalah pendanaan, tetapi juga teknologi, penjualan, arah pengembangan masa depan. Dan seterusnya. Saat ini, pabrik pakaian hanya perlu segera berproduksi. Selain itu, dilihat dari indikator yang diberikan kepadanya oleh Yuan Chengjiu dan Tuan Su, kapasitas produksi pabrik garmen Jiayi tidak dapat memenuhi target permintaan mereka. Namun, ini bukan masalah. Dengan dana sebesar 50 juta yuan yang diberikan Chen Fan, dia yakin dapat membuat pabrik garmen tersebut lebih besar dan lebih kuat. Menyaksikan Yuan Chengjiu, Su Ping dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Fan satu persatu. Tiba-tiba dia menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata itu dan melakukan hal-hal itu kepada saudara laki-lakinya yang paling disayanginya hanya karena seorang pria. Dia merasa bersalah, sangat bersalah. Dia ingin menangis di bahu Chen Fan. Dia ingin, "Kakak, maafkan aku, ini aku." Chen Fan tersenyum dan menggaruk kepala Chu Jiayi, "Kamu ingin menangis lagi. Kita sudah sepakat bahwa setelah kamu berusia 18 tahun, aku tidak akan lagi meminjamkan bahuku untuk menangis. Kamu harus menepati janjimu." Engah. Chu Jiayi tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu menggertakku. Tidak mungkin. Chen Fan tersenyum dan membuka tangannya, kalau begitu aku akan memelukmu dengan enggan, tapi jangan menangis. Chu Jiayi berlari mendekat dan memeluk Chen Fan dengan erat, menangis seperti orang yang sedang menangis, berulang kali berkata, kakak, maafkan aku, aku tahu aku salah. Setengah jam kemudian, Chen Fan, Chu Jiayi dan yang lainnya kembali ke rumah lama keluarga Chu. Begitu mereka memasuki pintu, ibu angkat Zhang Keixiu pergi untuk membuat secangkir air madu untuk semua orang. Dia bahkan secara pribadi menyampaikannya kepada Chen Fan, Xiao Fan, kamu telah menyiapkan begitu banyak gelas anggur untuk Jiayi di pesta nanti, kamu pasti sangat bersemangat sekarang. Ayo, ibu membuatkanmu secangkir air madu. Ibu tahu kamu suka yang manis-manis, jadi ibu menambahkan 2 sendok madu. Cobalah dan lihat apakah sesuai dengan seleramu. Terima kasih, ibu, kata Chen Fan sambil tersenyum. Akan tetapi, setelah dia menyesapnya, puff. Katakan saja secara langsung. Zhang Keixiu terkejut, ada apa? Tidak sesuai seleramu, atau terlalu pedas? Tidak, itu Simo. Aku pulang tanpa memberitahu Simo. Dia pasti sudah pergi ke hotel sekarang. Ding aling. Pada saat ini, Xia Simo menelepon, halo, Chen Fan, kamu di mana? Aku di rumah, Simo, tunggu sebentar, lalu kamu bisa. Tanpa menunggu Chen Fan selesai, Xia Simo berbicara terlebih dahulu. Tuan Su menceritakan situasinya kepadaku. Sopir itu mengantarku ke pintu rumah keluarga Chu. Sekarang aku ragu-ragu untuk masuk. Aku takut ibuku dan yang lainnya tidak akan menyukaiku. Hehe. Chen Fan tersenyum pahit, jelas terlihat bahwa kekuatan ibunya membawa intimidasi yang cukup besar bagi Xia Simo. Aku akan menjemputmu. Chen Fan memberikan penjelasan singkat dan bersiap untuk menjemput mereka, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua orang di keluarga Chu ingin pergi bersama. Chen Fan tiba di depan pintu. Xia Simo membawa beberapa kotak hadiah dan mondar-mandir di depan pintu, mempertimbangkan apakah akan masuk atau tidak. Chen Fan memanggilnya. Xia Simo berbalik dengan senyum di wajahnya. Senyum di wajahnya langsung membeku dan kemudian perlahan menghilang. Karena keluarga Chu yang dipimpin oleh Zhang Keixiu dan dibantu oleh Chu Jiayi beserta sekelompok kerabatnya membentuk pasukan, semuanya menghalangi pintu, dan formasi tersebut sangat khidmat. Ibu, kakak, paman, bibi, aku di sini. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Zhang Keixiu berteriak, apa yang masih kau lakukan di sana? Bantu Simo membawa barang-barangnya. Xia Simo tertegun. Dalam keterkejutannya, sebuah lengan langsung memegang lengan Xia Simo. Kakak ipar, kudengar kamu juga berbisnis pakaian. Bisakah kamu mengajariku? Aku tidak tahu banyak hal. Xia Simo tertegun, menatap kosong ke arah Chu Jiayi yang memegang lengannya. Dia mendongak ke arah Chen Fan, wajah ovalnya menunjukkan ketidakpuasan dan kebingungan. Siapa aku? Di mana aku? Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba mereka semua jadi begitu mesra? Chen Fan merentangkan tangannya dan tersenyum, jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh, cepat masuk. Oh. Xia Simo menjawab. Dia masih belum mencerna apa yang terjadi. Bab 116 Han Zhang membawa dokter ajaib. Keluarga itu dengan gembira memecahkan biji melon. Xia Simo jelas merasakan perubahan sikap keluarga Chu terhadap mereka. Dia berencana untuk menarik Chen Fan ke samping untuk meminta penjelasan, tetapi Chu Jiayi terus menarik Xia Simo ke samping, menanyakan ini dan itu. Pada saat ini, seorang tamu tak diundang masuk ke dalam rumah. Seketika semua suara menjadi tenang. Chu Jiayi, yang sedang berbicara dengan Xia Simo, melihat pria itu dan perlahan berdiri. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang yang datang adalah Han Zhang.
Dia memegang beberapa hadiah di tangannya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Jiai, aku di sini untuk minta maaf. Aku terlalu impulsif hari ini. Ayahku memarahiku saat aku pulang. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku terlalu impulsif. Jadi, ayahku memintaku membawa beberapa hadiah untuk meminta maaf kepada keluargamu. Setelah Han Zhang menyelesaikan pidatonya, tidak ada seorang pun di keluarga Chu yang berbicara. Karena kecerdasan emosional Han Zhang terlalu rendah, dan ayahnya lah yang mendesaknya untuk meminta maaf dari awal sampai akhir. Pergi. Kami tidak butuh permintaan maafmu, dan kami tidak menginginkan permintaan maafmu. Chu Jiayi berbicara. Jika Han Zhang hanya membuat masalah di pabrik garmen, dia pasti akan memaafkannya. Tetapi setelah mendengarkan rekaman yang diberikan oleh Tao Yue, dia benar-benar kecewa terhadap Han Zhang, sangat kecewa dan tidak dapat dimaafkan. Jiayi, aku tahu kamu marah, tapi aku tidak bermaksud begitu, dan aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan, aku sungguh mencintaimu, tolong maafkan aku. Diam. Chu Jiayi langsung pingsan setelah mendengar kata-kata, aku mencintaimu. Dia mengambil buah-buahan dan biji melon di atas meja dan melemparkannya ke Han Zhang. Keluar, keluar dari sini, keluar dari sini. Keluarlah dari rumahku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Han Zhang menghindar dan berteriak, Jiayi, jangan impulsif. Mari kita duduk dan bicarakan baik-baik. Keluar, keluar sekarang. Chu Jiayi tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Han Zhang. Setelah Han Zhang menghindari apel, dia berteriak, aku bisa menyembuhkan kaki ayahmu. Ledakan. Chu Jiayi dan semua kerabat keluarga Chu tercengang. Chu Jiayi tidak membuang piring buah di tangannya. Han Zhang menarik napas, lalu berjalan mendekat dan berkata, aku menemukan seorang tabib ajaib, dan dia berjanji padaku bahwa dia bisa menyembuhkan kaki ayahmu. Chu Jiayi tertegun dan tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Zhang Keixiu, yang berdiri di sampingnya, berjalan mendekat dan berkata, Han Zhang, itu tidak benar. Xiao Zhang, apakah kamu benar-benar menemukan dokter ajaib yang dapat menyembuhkan kaki Sanhe? Bahkan Chu Sanhe mendongak ke arah Han Zhang, merasa penuh harap yang tak dapat dijelaskan. Kakinya sudah tidak bisa digunakan selama 5 tahun dan dia sudah merasakan sakit selama 5 tahun. Hanya dia yang tahu betapa dia ingin berdiri dan berjalan. Bibi, itu benar sekali. Kata Han Zhang sambil tersenyum. Kaki paman hanya dapat disembuhkan dengan menggunakan metode yang disebut 13 jarum kimen. Namun, teknik akupuntur ini sangat langka, dan hanya sedikit orang yang tahu cara menggunakannya. Namun, berkat kekayaan keluarga Han saya dapat menemukan dokter yang hebat. Sekarang, kaki paman punya kesempatan untuk dirawat. Zhang Keixiu dan anggota keluarga Chu lainnya sangat senang. Xiao Zhang, kamu baik sekali. Kamu benar-benar anak yang baik. Tidak, tidak. Han Zhang berkata dengan sopan sambil melirik Chu Jiayi, Bibi, Jiayi sedikit marah, dan aku harap kamu bisa membantuku mengucapkan beberapa patah kata yang bagus. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakit Sanhe, semuanya akan baik-baik saja. Chu Jiayi, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan rasa basah di sudut matanya. Ia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya dan membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki keterampilan seperti orang lain. Dia tahu dengan jelas bahwa Han Zhang mempunyai niat buruk terhadapnya, tetapi demi menyelamatkan ayahnya, dia harus berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Chen Fan yang berada di sampingnya tentu tahu bagaimana perasaan Chu Jiayi. Selama beberapa tahun terakhir dia tinggal di keluarga Chu, setiap kali dia merasa kesal, dia akan langsung menceritakannya dan membiarkan dia melampiaskan amarahnya. Namun sekarang, setelah ia dewasa, ia harus menyembunyikan dan menanggung sendiri semua keluh kesahnya. Tetapi di matanya, dia akan selalu menjadi anak-anak, dan dia tidak akan membiarkannya menanggungnya sendirian. Chen Fan berdiri dan menatap Han Zhang tanpa ekspresi, benarkah? Aku penasaran, siapakah dokter ajaib ini?